Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga kamu dalam keadaan sehat. Jumpa kembali kita dalam Daring Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Siagian dengan subtema nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan nilai-nilai budaya masa praksara di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan asal-usul nenek moyang di Indonesia. Nah, kita masuk yang ketiga, nilai-nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan atau belief, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Terdapat 6 nilai budaya dan tradisi yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dan suri teladan pada kehidupan masyarakat praaksara, yaitu A. Nilai religius atau kepercayaan. Nilai-nilai religius pada masa praksara didominasi oleh kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Dalam menjalankan kehidupan, manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan spiritualitas yang mereka anut. Animisme. Animisme merupakan sebuah kepercayaan yang percaya kepada arwah nenek moyang. Di dalam kepercayaan ini, para penganut mengadakan hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti dan dihormati, yang tujuannya dilakukan agar senantiasa dapat menyenangkan hati. Dinamisme. Dinamisme merupakan sebuah kepercayaan yang percaya pada adanya benda yang memiliki kekuatan gaib. Pada kepercayaan ini, mereka percaya bahwa ada beberapa benda yang dipercaya sebagai sesuatu yang keramat dan wajib untuk dihormati oleh penganutnya. Totemisme. Paham ini percaya bahwa hewan tertentu dianggap memiliki kekuatan yang dapat menolong para penganutnya. Di dalam kepercayaan totemisme, para penganutnya percaya bahwa beberapa hewan memiliki kekuatan supranatural yang mampu menyelamatkan penganut kepercayaan ini dan menganggap adanya beberapa hewan yang dianggap suci. B. Gotong royong. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba selalu menerapkan budaya gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya gotong royong manusia purba terlihat dari cara mereka berburu dan meramu makanan. Sejak zaman Paleotikum, manusia purba telah melakukan pembagian tugas dalam tingkat sederhana ketika berburu dan meramu makanan. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas utama laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil, karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuan. E. Tradisi bercocok tanam.
Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. F. Tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara menggunakan perahu bercadik untuk menangkap ikan. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Kita masuk yang keempat, nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat 3 ras utama yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu dari ras Negroid atau Negrito, Papua Melanosoid, Weda, Fedio, dan Mongoloid, Malayan Mongoloid. Ras Papua Melanosoid atau Austromelanosoid. Ras Papua Melanesia merupakan ras tertua yang telah mendiami Indonesia. Diperkirakan ras ini bermigrasi sejak 70.000 sebelum Masehi, saat zaman es terakhir. Ciri-ciri fisik sebagai penanda adalah berambut keriting, bibir tebal, dan kulit hitam. Keturunan saat ini adalah suku bangsa Atsmat, Abu Geme, Tapiro, dan ratusan suku lain yang ada di Papua dan sekitar Papua. Ras Fedoid, Fedoid atau Veda. Ras Fedoid diperkirakan mulai bermigrasi sejak 2000 sebelum Masehi pada masa Neolitikum, tapi masih menjalani tradisi primitif. Ciri-ciri fisik adalah berambut berombak, kulit sawo matang, dan bertubuh kecil. Keturunannya adalah suku bangsa Sakai, Hubu, Lubu, Talang, Talang Mamak di Sumatera, dan Tomuna, Toala di Sulawesi. Ras Mongoloid, Proto-Melayu. Masa kedatangan ras Mongoloid ini ke Indonesia terjadi dalam 2 gelombang dari Yunan, Cina Selatan. Migrasi gelombang pertama berlangsung sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, pada masa Neolitikum. Ciri-ciri fisik adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Keturunan saat ini adalah suku bangsa Toraja di Sulawesi Selatan, Dayak di Kalimantan, Sasak di Lombok, dan Batak, Nias, Rejang, dan Gayo di Sumatera. Ras Mongoloid atau Deutero-Melayu kemudian migrasi gelombang kedua terjadi sekitar tahun 400 sebelum Masehi di zaman Perunggu. Ciri-ciri fisik sama, namun membawa kebudayaan yang lebih maju. Keturunan sekarang ini yaitu suku bangsa Melayu di Sumatera dan Kalimantan, Jawa, Sunda, Madura di Jawa, Bali di Bali, dan Bugis di Sulawesi. Nah, anak-anak, itulah tadi asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Sampai di sini pembelajaran kita. Selamat belajar.